Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa Matsanesa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang murid dan keilmuan, yang dimana materi ini ya tentunya untuk sebagai bahan pengingat diri saya sendiri dan juga untuk para pemirsa semuanya. Dimana materi kali ini kita akan membahas tentang sifate murid ingkang bagus, dimana itu adalah merupakan lirik dari sholawat karya Bushrol. Sholawat itu ada di dalam kitab Bushrol Karim, yang mana itu merupakan karya dari Syekh Kiai Haji Rois Yahya Dahlan Asyaraf, yang mana liriknya itu sudah banyak kita ketahui dan banyak kita dengarkan baik di YouTube maupun di media-media sosial, dan itu sempat viral. Itu ada akan saya bawakan tapi hanya cuplikan saja, yaitu yang bunyinya seperti ini kurang lebih. Mohon maaf kalau suaranya kurang nice gitu kan. Sipate murid ingkang bagus iku lima ngamal terus, kang diheniku husnudane marang guru tingkah lakune, kang diheniku husnudane marang guru tingkah lakune. Ya, itu sedikit cuplikannya. Kalau untuk lengkapnya karena panjang sekali, nanti dari pemirsa bisa cek di YouTube kalau ingin mendengarkan sholawatnya bagi yang belum tahu. Dalam sholawat ini, karena kita ini bergerak di bidang pendidikan, yang mana pendidikan madrasah yang selalu berhubungan dengan murid, siswa ini, makanya saya ingin menyampaikan tentang sholawat ini, di mana sholawat ini mengandung ajaran yang sangat dibutuhkan oleh seorang murid. Dalam sholat sifatnya murid itu ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan, yang rangkumannya itu mungkin tentang sholawat ini mengajarkan kepada murid untuk selalu punya akhlak yang baik, dan juga agar ilmu yang dia pelajari itu punya manfaat yang luas ke depannya. Juga kita harus diajarkan dalam sholawat ini, diajarkan untuk selalu menghormati guru, yang mana akhir-akhir ini banyak sekali murid-murid yang nyun sewu, toto kromonya, sopan satunya sama guru itu banyak sekali yang berkurang. Contoh dari bahasa, mereka menggunakan bahasa yang kalau Jawanya itu kurang sopan. Ngoko kalau Jawanya itu, Pak aku kowe wingi saka ngendi, lah itu kayak sekarang sudah mulai berkurang itu. Nah, dalam sholawat ini diajarkan untuk kita punya sikap yang akhlak yang baik, hormat terhadap guru tadi, yang kemudian kita bisa selanjutnya yaitu kita menjalankan perintah guru. Kita menjalankan perintah guru, apapun guru yang memerintahkan kepada kita, kita itu menjalankan selagi perintah itu perintah yang baik. Kemudian kita itu dididik untuk menjadi murid yang, agar nantinya itu menjadi murid yang ulul albab, bukan su'ul adab ya. Kemudian ada ilmu yang kita dapatkan, semoga nantinya dari pelajaran-pelajaran setiap harinya kita bersekolah di madrasah itu, atau baik kita mau di madrasah ataupun bersekolah mengaji atau di pondok pesantren, itu ilmu yang kita dapatkan itu barokah, manfaat,
yang mana untuk mendapatkan ilmu itu adab itu harus kita perbaiki dulu. Ketika kita itu punya adab yang baik, maka nanti ilmunya akan mengikuti, seperti itu. Nah, untuk menjadi murid yang baik sesuai dengan sholawat sifatnya murid itu ada 5 tahapan. 5 tahapan yang mana tahapan-tahapan itu harus dilaksanakan, harus dilakukan secara urut runut agar nantinya itu barokahnya itu kita dapatkan dengan baik gitu. Nah, yang pertama itu ada tadi kalimat kang tihin iku husnudone. Kang tihin itu yang awal, yang pertama. Yang pertama itu kita selalu berprasangka baik terhadap guru atas apa yang sudah diberikan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita, yang guru contohkan kepada kita. Itu kita harus berprasangka baik. Husnudon, jangan suudon aja. Wah, Pak Sultan itu kok kayak gitu ya. Pak ini kok kayak gitu, Bu ini kok kayak gitu. Kita husnudon, berprasangkanya selalu baik bahwa apa yang diberikan kepada kita, diperintahkan, dinasehatkan, dicontohkan itu untuk menuju kebaikan, kebaikannya murid itu sendiri, yang mana nanti kebaikan itu tujuannya adalah kita itu bisa mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari, seperti itu. Yang kedua yaitu kapindo, ada liriknya, kapindo ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Nah, itu masuk yang kedua, yaitu kita menjalankan perintah guru itu dengan ikhlas, seneng, atine ikhlas, seneng, leng lakoni itu kudu seneng, harus seneng, karena tanpa ikhlas, tanpa seneng ya kita nanti nggak dapat barokahnya, kita nggak dapat manfaatnya, dapatnya cuman capek, sayah. Ilmunya, bahkan ilmunya yang dimaksudkan kepada guru oleh guru kita, berikan kepada kita itu ilmunya nggak nyantel, ya tadi dapatnya akhirnya cuman sayah tadi. Yang karena menjalankan perintah guru itu salah satu masuk di yang hukum syariat. Yang ketiga, kaping telu tinggal cegai. Kaping telu tinggal cegai itu maksudnya adalah kita menjauhi perbuatan terlarang sesuai dengan yang guru nasihatkan kepada kita, ya. Kita nggak boleh berbuat maksiat, berbuat yang tidak terpuji. Contoh kalau tidak boleh membuli, jangan sampai membuli teman, menyakiti teman, atau menggunjingkan teman, atau ghibah, atau hal-hal lain, mencuri, bahkan ngakali kancane, manggil-manggil temennya pakai nama bapaknya, ya itu kalau bisa kita menjauhi larangan-larangan yang disampaikan oleh guru kita baik di madrasah, pondok pesantren maupun dimanapun sekolahnya, itu kita jauhi larangan itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita harus hormat terhadap guru. Kembali lagi, hormat terhadap guru. Semuanya itu berawal dari kalau kita hormat terhadap guru, kemudahan itu akan kita dapatkan. Hormat itu bukan berarti kalau ketemu guru kok hormat, nah gitu, bukan. Hormat itu ya bisa kita simboliskan, kita wujudkan dengan kalau bertemu guru ya kita uluk salam, assalamualaikum, kita salim kayak gitu, ya salam, ya salim, ya gitu, ya sapa. Kalau kepetuk ketemu itu sapanya ya dengan yang sopan. Assalamualaikum Pak, badhe tindak pundi, kalau wingi saking pundi, kemarin dari mana, nah gitu, bahasanya pakai yang santun, yang halus. Jangan Pak kowe wis kok ndi Pak, wah aku wingi ora kowe nang dalan, wah itu hormatnya di mana? Kalau sebagai seorang murid kok berbicaranya aja seperti itu, berarti hormatnya sudah hilang itu terhadap gurunya. Kemudian yang kelima yaitu dari sholawat itu, yang kelima itu adalah kaping 5 ndongaaken bagusane. Ndongaaken, kita diminta sebagai murid itu kita diminta untuk mendoakan guru kita.
mendoakan guru kita, mendoakan yang bagus-bagus. Yo guru kita semoga yo panjang yuswane, panjang umur, sehat walafiat terus, sehingga bisa selalu memberikan ilmu-ilmu kepada kita. Bisa bahkan guru kita juga akan mendoakan kita, karena doa dari seorang guru itu juga sebuah sebuah mukjizat juga. Cara-caranya mukjizat atau doa dari seorang guru itu adalah bekal kita untuk mendapatkan barokah dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Itu jangan sampai kok guru kita itu dengan sikapnya kita yang tidak baik, tidak bagus itu kok sampai dia malah mendoakannya itu yang jelek. Tapi semoga tidak ada guru yang mendoakan jelek muridnya. Semoga doa-doa dari guru itu doa-doa yang selalu bagus untuk kita semua. Ya, para pemirsa Macanesa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya murid ingkang bagus sholawat itu punya makna yang mengajarkan santri untuk menjadi murid yang dengan hasil output terakhir itu keberkahan yang luar biasa, menjadi murid yang punya ilmu yang bermanfaat untuk umat sehingga mempermudah santri atau murid itu nantinya dalam beribadah, seperti itu. Selain itu, lirik ini juga memberikan tahapan nasihat yang baik, mulai dari yang pertama sampai kelima, dimana kalau misalkan nanti murid-murid siswa-siswa MTS Negeri 1 Sleman mau untuk mendengarkan kemudian mencerna maksud dari sholawat ini, nanti terus kemudian mempraktekkan di madrasah maupun di rumah, di masyarakat, itu nantinya bisa menjadi murid yang baik, benar-benar murid yang baik sesuai dengan harapan kita semua. Intinya yang terakhir yaitu murid kalau punya adab yang bagus nanti maka ilmu yang barokah itu akan mengikuti. Kemudian berbicara tentang murid bahwasanya murid di sekolah itu kita itu menuntut ilmu, dimana kita itu wajib untuk selalu belajar menuntut ilmu. Jangan murid itu hanya sebagai formalitas, yang penting aku sekolah, yang penting aku ngaji. Oh jangan, kita jangan sak-sae, kalau bahasa Jawanya itu sak-sae, sak karepe dhewe. Kita benar-benar harus ada pedomannya dalam mencari ilmu itu. Kita dalam kitab menyambung ya, itu dalam kitab Alala itu karya Syekh Az-Zarnuji yang berisi syair-syair kiat-kiat untuk mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Itu ada 6 perkara untuk murid itu dalam belajar. Liriknya Alala itu ada satu kitab, tapi yang untuk bahas keilmuan itu ada di bait 1 sama bait 2. Itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Alala tanalul ilma ila bisitatin sa'umbika majmu'iha bibayani elingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Alala tanalul itu di bait pertama itu elingo dak hasil ilmu angin 6 perkara, bahwa untuk mencari ilmu itu ada 6 perkara yang mana nanti di sini akan disampaikan dalam kitab itu, akan disampaikan kanthi pertelo, itu intinya secara detail kalau dalam kitab itu. Terus kemudian di bait kedua yaitu dukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Nah, yang artinya ini ada di bait kedua ini, 6 perkara ini ada di bait kedua ini, ada di baris kedua ini, yaitu rupane limpat lobo. Limpat itu cerdas, lobo itu semangat. Rupane limpat lobo sobar ono sangune. Yang pertama tadi limpat cerdas, 2 lobo semangat, 3 itu sobar sabar, yang keempat itu ono sangune itu ada biayanya.
Kemudian rupane limpat lobo sobar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Nah, dan petunjuk atau nasihat dari para guru kita yang itu yang kelima, dan yang keenam adalah suwe mangsane atau lama waktunya. Yang pertama itu cerdas. Jadi murid itu ya kudu cerdas. Untuk jadi cerdas ya kita kudu sinau, kita kudu semangat le sinau, yaitu limpat lobo, kudu semangat agar untuk jadi cerdas yang kemudian didukung dengan kesabaran hati kita dalam belajar. Kalau belajar itu sabar, nggak sabar ya nggak bisa-bisa. Cara misalnya menemukan rumus matematika sulit, menyerah ya nggak bisa akhirnya. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab karena nggak bisa menyerah, ayo nggak bisa. Apalagi ada kata-kata wah sulit, wah angel, wah itu akan selamanya akan menjadi sulit dan akan selamanya menjadi angel, susah. Kemudian ono sangune, ada biayanya, nggak murah dan nggak ada yang gratis. Ya yang namanya sekarang di dunia ini nggak ada yang gratis. Untuk asalkan kita mau, yo murah itu mungkin bisa jadi walaupun tidak akan gratis lah. Yaitu mesti mau ngaji ke sana ada butuh transportnya, mau ngaji ke sana ada butuh, mungkin ada yang butuh SPP, kalau di TPA ada SPP-nya, ada kalau kita mau belajar di sekolah ya kita perlu beli seragam, ya kita beli alat-alat tulis, ya itu biayanya itu dalam wujudnya seperti itu. Bukan semata-mata kita membayar guru kita, karena yang namanya guru walaupun itu terutama kalau guru di sekolah, karena itu apalagi PNS itu digaji pegawai negara, itu otomatis sudah tidak akan mengharapkan imbalan langsung dari anak-anak murid-murid, itu tidak akan dan itu tidak diperbolehkan. Mungkin kalau ada guru-guru ngaji itu bisa jadi walaupun sebenarnya dalam hati mereka guru yang namanya guru ngaji pasti itu lillahi ta'ala fisabilillah, karena untuk ngurip-urip agama, bukan agama yang buat urip. Nah, yang kemudian yaitu yang kelima yaitu lan piwulangi guru, mulangane guru, petunjuknya dari guru, nasihatnya dari guru, semua apa yang diajarkan dari guru kita selama itu bukan maksiat. Yaitu kemudian yang terakhir ditutup dengan suwe mangsane, waktunya yang lama. Jadi yang namanya kita belajar, yang namanya kita ngaji itu ya waktunya lama. Nggak ada apa-apa yang instan, itu nggak ada, kecuali tinggal Google aja. Google itu tinggal ketik aja. Tapi kalau yang namanya kita untuk bisa maksudnya ke keterampilan untuk mengasah kecerdasan otak kita, ya kita perlu yang namanya belajar itu lama waktunya. Untuk bisa baca pun kita juga lama waktu, apalagi terutama untuk bisa baca Al-Quran lama waktunya. Kita targetkan bisa baca Al-Quran dari nol itu 2 bulan, itu bisa bacanya tapi belum tentu tahu hukum-hukumnya, belum tentu dia bisa tahu nama hurufnya. Makanya sabar, suwe mangsane, lama waktunya itu sangat berhubungan. Dan 6 hal yang disampaikan dalam kitab Al-Ala ini sangat berhubungan. Ya, para hadirin pemirsa Matsanesa TV yang dimuliakan oleh Allah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam saya menyampaikan itu banyak sekali terlalu berhenti atau mungkin blekak-blekuk atau bahasanya mungkin kurang bisa dinikmati. Itu karena murni dari kekurangan saya atau kebodohan saya. Tapi kalau memang ini yang saya sampaikan ada baiknya, ada bagusnya, ada manfaatnya, itu karena ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.